Jadi Adinegoro menulis di luar negeri, dimuat di dalam negeri. Kartini menulis di dalam negeri, dikirim ke luar negeri, tidak dimuat. Ini surat, ini by name oleh Adinegoro. Pakai oleh, dimuat di dalam negeri. Isinya adalah motivasi tentang kemerdekaan juga. Jamaluddin Adinegoro adalah wartawan kawakan Indonesia yang berasal dari Sumatera Barat. Pada usia 22 tahun, dia sudah berangkat ke luar negeri untuk belajar jurnalistik di Jerman. Kemudian juga belajar di Belanda. Dia bisa bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa Jerman, dan entah bahasa apa lagi. Pulang-pulang beliau membuat buku Melawat ke Barat. 3 jilid diterbitkan oleh Balai Pustaka, karena tulisan itu buat bersambung di media punyanya Balai Pustaka. Nah, Adinegoro yang lahir pada 1904 dan meninggal 1967 itu menulis banyak buku. Juga novel. Misalnya Asmara Jaya dan Darah Muda. Itu novel beliau di Balai Pustaka. Itu novelnya berisi tentang dobrakan, tentang perkawinan dan adat-adat kuno Minangkabau. Ya. Jadi setara dengan sastrawan-sastrawan lain di angkatan itu. Adinegoro ini kalau dibanding dengan kita-kita yang kara-kara ini, nah segaluang ubek nyamuk jumbo kita tinggal. Dibakar maghrib, pagi subuh masih menyala, Adinegoro masih di depan. Jadi belum apa-apa kalau dibanding Adinegoro. Sudahlah mendirikan banyak surat kabar, mendirikan sekolah jurnalistik yang sekarang bergabung dengan Universitas di Bandung. Juga membuat atlas, membuat ensiklopedi, dan ada 2 hal penting. Pertama, Adinegoro mengatakan bahwa mata uang di dunia itu adalah kejujuran, karena beliau sudah ke negara-negara lain. Jadi kalau jujur itulah mata uangnya. Dan Adinegoro lah yang menyebut bahwa pers itu ratu dunia. Nah, Adinegoro tidak pernah menyebut kuli tinta. Beliau itu adalah wartawan pertama yang berpendidikan barat di Indonesia. Nah, jadi cara pandang dan cara tulisnya adalah cara yang hampir-hampir sama dengan kita sekarang. Buku Melawat ke Barat kalau dibaca, ketahuan bagaimana Adinegoro memasukkan fakta-fakta, data-data, memperkaya tulisannya. Hari ini tulisan-tulisan itu oleh banyak wartawan tidak dimasukkan fakta dan data sehingga tidak kaya. Kekayaan sebuah tulisan terletak pada gaya bahasa dan pada fakta dan data yang dimuat oleh tulisan itu. Waktu itu jumlah penduduk Indonesia tidak sebanyak sekarang. Koran tidak sebanyak sekarang, tapi banyak. Dilihat dari kondisi hari itu, surat kabar, majalah banyak, wartawan juga banyak. Jadi itu tidak kuat mengatakan bahwa dialah pemain satu-satunya atau sedikit pemain hari itu sehingga beliau menonjol. Tidak juga. Surat kabar banyak di mana-mana, di Sumatera Barat aja banyak. Nah, tulisan Adinegoro yang menarik dan dibaca viral kalau sekarang itu Melawat ke Barat. Melawat ke Barat itu menarik sekali. Dan selain itu saya baca di Wikipedia tidak disebut di situ bahwa Adinegoro pernah membuat surat kabar di Bukit Tinggi. Sementara menurut catatan almarhum Kamardi Rais Datuk Semude, beliau pernah membuat surat kabar di Bukit Tinggi dengan nama Kedaulatan Rakyat dan offline-nya tertinggi di Sumatera Tengah waktu itu. Tapi sebentar kemudian tidak terbit lagi, lalu dia pindah ke Medan di Warta Delhi kalau tidak salah. Saya belum pernah mengupas tapi membaca sudah. Tapi maklum usia, lupa-lupa ingat. Nah, Melawat ke Barat itu adalah reportase atau feature laporan pandangan mata Adinegoro tentang kota-kota, negara-negara, orang-orang, perguruan tinggi, dan pendidikan di Barat yang dia jumpai kemudian dia laporkan ke tanah air. Bersambung itu, sebuah laporan yang sangat panjang sehingga menjadi buku 3 jilid. Itulah laporan wartawan satu-satunya Indonesia di zaman itu tentang dunia Barat yang komprehensif.
Dunia barat waktu itu atau dunia luar Indonesia susah kita dapatkan informasinya kecuali melalui radio. Nah, kekalahan Jepang saja kita nggak tahu, terlambat tahunya beberapa hari. Jadi reportase Jamaluddin Adinegoro yang dimentori oleh Nitinegoro ini adalah sesuatu yang fenomenal waktu itu. Wartawan-wartawan yang berbicara soal kemerdekaan, soal nasionalisme, soal pendidikan dan kesehatan, itu di waktu itu sangat penting. Dan masyarakat pers, masyarakat sejarawan Indonesia dan budayawan melihat Adinegoro ini adalah wartawan kawakan. Itu bukan dijuluki oleh wartawan, tapi oleh kenyataan yang ada. Jadi Adinegoro ini selain menjadi elit, juga menjadi pemikir dan menjadi tempat bertanya atau rujukan tokoh-tokoh pejuang Indonesia. Jadi tempat berdiskusi misalnya oleh Bung Karno, oleh tokoh-tokoh lain, oleh kakaknya juga Muhammad Yamin. Karena kesehariannya seperti itu, dia bagian dari perjuangan besar bangsa Indonesia. Dan Adinegoro salah satu poin penting di dalam perjuangan itu. Buah pikiran yang dicetuskan oleh Adinegoro adalah tentang kemandirian bangsa, tentang pembangunan kebudayaan, tentang pendidikan. Nah, beliau komprehensif menulis tentang itu. Tahun 35 terjadi polemik kebudayaan. Kemudian Jamaluddin Adinegoro menyebutkan kebudayaan itu adalah identitas suatu bangsa. Indonesia yang belum merdeka mestilah memperkuat identitasnya. Identitas itu tidak bisa dipindah-pindahkan. Kata beliau seperti tumbuh-tumbuhan, tidak bisa mangga ditukar jadi apa gitu ya. Dia tetap mangga. Jadi kebudayaan Indonesia ini yang dipersatukan oleh suku-suku bangsa itu harus dijaga. Nah, pendidikannya juga harus maju karena beliau ini tamat Stovia terus ke Jerman. Orang ke Belanda, dia ke Jerman. Ilmunya kemudian dibawa ke Indonesia dan dikembangkan untuk membuat dunia jurnalistik, dunia kewartawanan, dunia pers di Indonesia menjadi lebih maju dan menulisnya caranya yang benar. Gitu. Di zaman-zaman sebelum kemerdekaan itu, tiap orang kan fokus, bahkan punya spesialisasi tulisan. Misalnya Letuk Bangkit, bosnya konglomerat pers Sumatera Barat, yang salah satu korannya adalah Sunting Melayu itu, dia fokus kepada kebudayaan dan kritik-kritik terhadap kaum agama. Rohana Kudus fokus pada gerakan perempuan dan pendidikan. Adinegoro selain tokoh mengembangkan lembaga-lembaga pers, beliau juga menulis fokus pada kemajuan negara-negara Barat, Eropa, agar kita tiru yang baiknya satu. Yang kedua, pada kebudayaan, menjaga kebudayaan sendiri, dan pada pendidikan. Itu sebabnya beliau mendirikan sekolah jurnalistik. Jadi itu fokusnya, itu sekolah jurnalistik pertama yang dibuat di Indonesia. Adinegoro adalah nenek mama Sumatera Barat, Minangkabau, gelarnya Datuk Meraja Sultan, adik Muhammad Yamin, sekolah ke Belanda dan Jerman. Jamaluddin Adinegoro ini lahir 1904, meninggal 67. Nah, meninggalnya di Jakarta. Umur 22 tahun, setelah tamat Stovia yang sekolah kedokteran itu, dia pergi belajar ke Jerman dan Belanda. Waktu di Stovia, Adinegoro sudah menulis juga, tapi tak boleh. Maka dipakailah nama samaran Adinegoro, atas saran Nitinegoro. Nama samaran ini maksud adalah nama pena. Jadi dia bisa lancar menulis. Kan waktu itu diawasi penulisan oleh Belanda. Menulis tak boleh, bicara tak boleh, uang tak ada. Macam-macam lah penyakit negara terjajah ini. Nah, seperti itu. Ketika belajar ke luar negeri, Adinegoro kita ini, tokoh kita ini, mengirim tulisan ke Pewarta Daily, ke Panji Pustaka, ke Bintang Hindia di Jakarta. Tulisannya itu dimuat dan dibaca oleh tokoh-tokoh pergerakan. Apa isi tulisannya? Tentang perjalanannya, tentang kemajuan bangsa-bangsa di Eropa. Walaupun dia belajar ke Jerman dan Belanda, dia tidak di sana-sana aja, dia raun-raun pula. Kita aja sekarang raun-raun, apalagi dulu. Sambil raun itu, Adinegoro menulis dan tulisannya dikirim ke Indonesia.
memberi inspirasi bagi pejuang-pejuang kita untuk kemerdekaan Indonesia. Bagaimana kita bisa seperti negara itu juga. Motivasi, inspirasi, itu salah satu poin Adinegoro. Poin lain tadi adalah Adinegoro lah yang menyebut bahwa pers itu ratu dunia dan mata uang yang berlaku di dunia adalah kejujuran. Dia sudah mengalami dan dia sebutkan dalam negeri. Begitu dia pulang, dia diminta untuk bekerja sepenuh hati dengan pers, walaupun dia memang sepenuh hati juga. Dia buatlah media, bekerjalah dia di tempat-tempat media lain. Bahkan sebenarnya ada satu surat kabar yang dia buat di Sumatera Barat, yaitu Kedaulatan Rakyat di Bukit Tinggi ketika zaman agresi. Nah, Adinegoro adalah wartawan profesional dan akademis karena beliau satu-satunya waktu itu yang belajar jurnalistik ke Belanda dan Jerman. Belajar jurnalistik lah. Sekarang sekolah publisistiknya tidak laku kabarnya, tidak apa orang belajar. Nah, dulu beliau belajar ke situ. Dengan belajar itu, maka tulisannya selalu punya fakta dan data. Nah, karena sejarah menyebutkan bahwa Adinegoro satu-satunya yang sekolah jurnalistik di Barat, maka yang lain tidak. Belum atau tidak. Otodidak. Beliau-beliau yang lain adalah otodidak. Dan sedangkan Adinegoro belajar secara akademis. Dan itu di luar negeri. Sekolah jurnalistik yang dibuat oleh Adinegoro itu sampai sekarang masih ada menjadi fakultas kalau tidak salah di Pajajaran, Bandung. Itu bisa dicek. Adinegoro karena itu disebut legendaris, kawakan atau pelopor pers Indonesia. Subagio AN dalam bukunya menyebut itu pelopor pers Indonesia. Semua sebutan sudah bermuara kepada Adinegoro. Kalau diuji-uji betul, seperti disebut tadi, segaluang obat nyamuk wartawan Indonesia tinggal oleh Adinegoro hari ini. Nah, masyarakat pers Indonesia memberikan penghormatan yang lebih kepada almarhum Adinegoro ini. Menghormatinya sebagaimana menghormati tokoh-tokoh lain. Nah, Adinegoro yang kemudian bekerja di LKBN Antara itu adalah wartawan yang sepanjang karirnya memberikan inspirasi dan menjadi guru bagi wartawan di Indonesia. Zamannya sampai tahun 67 beliau itu menjadi guru wartawan Indonesia. Dan begini, menulis itu begini, ini harus masuk, ini harus ada, nah begitu. Dari situlah pengetahuan itu berkembang kemudian di seluruh Indonesia. Lalu Persatuan Wartawan Indonesia pada tahun 74 membuat sebuah anugerah bagi karya jurnalistik terbaik untuk wartawan Indonesia, namanya Anugerah Adinegoro. Itu 74 mulainya. Dulu hanya satu kategori, satu tulisan, satu foto, satu radio, satu. Dan itu menjadi penghargaan paling bergengsi setidaknya di PWI. Karena waktu itu baru ada PWI. Sekarang kan sudah banyak. Tetapi tetap saja itu yang paling bergengsi karena yang dinilai bukan organisasinya, tetapi karya jurnalistiknya. Ya, kenapa Adinegoro? Karena menurut petinggi-petinggi pers waktu itu, pola sistem penulisan yang dilakukan hari ini ketika itu sesuai dengan ajaran Adinegoro. Itu sebabnya penghargaan Adinegoro. Oh iya, saya dapat Adinegoro itu 2003. Enggak pernah saya ini untuk lomba, enggak. Menulis saja, saya menulis feature tentang waktu itu krisis moneter kalau enggak salah. Waktu itu saya menulis tentang UMKM. UMKM bagaimana sulit ekonomi dan bagaimana UMKM ini bisa bergerak dan meraih untung. Saya menulisnya dengan ringan. Sebenarnya menurut juri Rosian Anwar waktu itu, tulisan saya itu bisa menang karena cara menulisnya. Waktu itu lagi ekonomi sedang sulit. Jadi UMKM Minangkabau Sumatera Barat itu bergerak mencari pasar dan dapat dan beruntung. Nah, itu yang saya buat. Jadi menurut salah seorang juri waktu itu Pak Rosian Anwar, pesertanya banyak. Peserta yang mengirim kategori feature ini banyak, yang ekonomi. Tapi menurut juri tulisan saya yang bagus. Kenapa bagus? Pidato Pak Rosian waktu itu menyebutkan karena cara menulisnya.
Mungkin cara menulis saya meire-ire atau meniru Pak Raswan lah, seperti orang melari, anak bola lah, mungkin kayak gitu ya. Oh, ini boleh lah nih, mungkin begitu. Jadi saya senang saja, senang lah, masa enggak. Dan diserahkan di Denpasar Bali waktu itu. Denpasar ya di Bali lah. Nah di situ diserahkan hadiahnya 5 juta. Saya bilang ke ketua PWI waktu itu, hadiahnya kok 5 juta Pak Ketua, naikkanlah. Lalu apa yang terjadi kemudian? Naik hadiahnya 50 juta karena sudah disokong oleh yang lain. Maka saya adalah orang terakhir yang menerima hadiah terkecil. Setelah itu 50 juta, 100 juta, mungkin besok saya ikut lagi nih biar dapat 100 juta pula. Apa pula ndak ikut, salah. Kalau ndak menang ya sudah. Kalau menang kan 2 kali. Itu maksud saya. Tahun ini ikutlah sekali lagi, saya tulis lagi. Dampaknya tentu kalau sudah pernah naik mimbar, maka ilmu harus ditambah agar bisa naik mimbar lagi. Atau agar apa yang disampaikan di mimbar dipercaya orang. Itu yang saya lakukan. Jadi memperkuat kapasitas pribadi. Tapi tidak pula begitu, maksudnya ya dia nambah aja. Gitu. Oh ini saya dapat di negara maka saya harus, enggak juga. Biasa-biasa aja. Dampak anugerah di negara ini berat. Jadi tapi jangan diingat ya, jangan saya peraih Adi Negoro maka jangan, dia harus adaptif, jadi harus natural. Tulisan itu harus sesuai dengan karakter sendiri, punya fakta dan data. Dan saya berharap 2021 ke atas ini tiap tahun wartawan Sumatera Barat harus meraih anugerah Adi Negoro. Kenapa? Karena itu penting. Kenapa penting? Karena kalau sudah meraih Adi Negoro, artinya Anda itu sudah meninggalkan sebuah peristiwa bagus bagi diri Anda sendiri dan bagi orang lain. Nah, bisa jadi contoh, walaupun tak dicontoh orang. Adi Negoro itu diusulkan menjadi pahlawan oleh MSI. MSI itu adalah Masyarakat Sejarawan Indonesia Sumatera Barat. Dia datang ke PWI untuk berkonsultasi guna membuat dokumen ilmiahnya, lalu diikuti oleh seminar. Itu langkah-langkahnya. Jadi sebentar lagi akan ada lagi pahlawan dari wartawan setelah Rohana Kudus. Nah, 2 dia sedundun dia. Tapi bisa jadi tidak 2021, bisa 2022, bisa 2023. Apa pasal? Karena nama di Sumatera Barat yang diusulkan jadi pahlawan hari ini antri. Ada Khatib Sulaiman, ada Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, ada Rahma El Indonesia, ada Siti Menggopo, ada Adi Negoro nih. Jadi antri. Nah kalau sistem antri yang dipakai, menunggu sebentar, sabar sebentar lu parkir. Tapi kalau tidak sistem antri bisa melompat. Yang manapun bagi Sumatera Barat, asal ada tiap tahun jadi pahlawan, nah ampuh boleh nggak. Mudah-mudahan pemikir-pemikir dan orang-orang pintar di Sumatera Barat memperjuangkan itu. Tentu kalangan pers berharap Adi Negoro jadi pahlawan secepatnya. Yang lain jadi pahlawan pula secepatnya juga. Kalau dapat 2 setahun, ya nah. Demikianlah Indonesia Raya dengan persnya yang sekarang sangat banyak. Mudah-mudahan ke depan pers Indonesia tetap menjadi pilar yang kokoh. Sekokoh batang kerambil di tepi tebat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe jika masih ingin mendengarkan saya berkata-kata. Jika tidak, apa boleh buat? Tidak apa-apa. Yang penting hati dan real adalah obat.